Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Pangesti dari kelas 3 DD4 TKI. Jadi pada mata kuliah OTK 3 ada materi distilasi fraksinasi. Jadi di sini ada soal di slide 15. Itu suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan rebuiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol sebesar 0,2. Lalu menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 0,2% mol etanol jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode Mercantile. Tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Di sini diketahui HF pada 80 derajat Fahrenheit sebesar 833,3 kJ per kilogram dan H sebesar 20833,3 kJ per kilogram dan HL sebesar 2916,7 kJ per kilogram. Nah, lalu saya menggambarkan sketsa gambar di mana di sini ada menara distilasi pada tengah 1 atm, ada umpan yang masuk atau feed dengan laju alir sebesar 1000 kmol per jam. Jadi umpannya masuk sebesar laju alirnya itu 1000 kmol per jam dengan XF 0,2 dan di sini ada XD 0,8, di sini ada kondensor dan di sini ada rebuiler atau B dengan XB 0,02. Ini sini ditanyakan pada soal di slide 15 itu tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Lalu kita masuk ke perhitungan di mana kita menghitung rasa massa total. F sama dengan D plus B. F-nya kan 1000 tadi laju alirnya ya, sama dengan D plus B. Maka D sama dengan 1000 min B. Ini jadi persamaan A atau persamaan 1. Lalu kita masukkan rata massa komponen, di mana F kali XF sama dengan D kali XD plus B kali XB. F sama dengan 1000, XF 0,2 sama dengan tadi 1000 min B kali XD 0,8 plus B yang ditanyakan, yang kita cari XB 0,02. Lalu diturunkan biasa, ketemu B sebesar 769,23 kmol per jam. Lalu kita substitusi persamaan yang di atas A sama B atau 1 atau 2. D sama dengan 1000 min B. D sama dengan 1000 min 769,23. D sebesar 230,77 kmol per jam. Nah, sebelum kita membuat grafik, kita harus tahu slope-nya, dimana sebelum mencari slope kita harus mencari Q. Q sama dengan HV min HF per HV min HL, dimana dapat diketahui bahwa HV itu adalah entalpi vapor atau entalpi vapor, terus yang HF itu entalpi umpan atau feed, HL entalpi liquid. Jadi Q sama dengan 1,1163. Lalu baru kita mencari slope. Ini rumusnya ada di persamaan 11.4 nomor 19. Jadi slope sama dengan Q per Q min 1. Q-nya segini per ini min 1, slope-nya jadinya 9,598. Bisa kita bulatkan jadi 9,6. Lalu kita mencari intercept. Intercept sama dengan XD per R plus 1. XD kan 0,8. Lalu per R-nya 5/3 plus 1 menghasilkan 0,299. Masuk ke grafik. Jadi sebelum membuat grafik kita harus tahu data keseimbangannya. Di sini ada data keseimbangan etanol air di appendix A.323, ada XA sama YA. Lalu kita plot dan membentuk membentuk kurva kayak daun gini. Lalu kita itu tarik garis, memotong garis kayak dari 0 hingga ke 1.1. Lalu ini
sini jangan sampai kena titik-titik XY tadi, tidak boleh memotong titik XY yang sudah saya plot, tapi boleh menyinggung, jadi di sebelahnya gini. Lalu kita plot, ketika udah membuat kurva, kita plot data yang XB, XF, dan XD. Jadinya seperti ini XD, XF, dan XB. Lalu kita mencari garis key line. Tadi kan sudah ngitung slope ya. Sebelum ngitung slope kita ngitung key. Key-nya ketemu 1, sekian. Slope-nya ketemu 9,59. Kita bulatin aja jadi 9,6. Lah berhubung key-nya ini lebih dari 1, maka umpan yang masuk itu berupa umpan yang dingin. Jadi umpan itu untuk mengetahui jumlah umpan yang masuk. Nah, lalu Q1 yang plus tadi menandakan lebih dari 1 cm ke kanan, plus kan, kalau plus itu ke kanan, kalau min ke kiri. Langsung yang 9,6 tadi slope-nya itu kita tarik garis dari sini ke sini 9,6 cm, kayak miring 1 cm gini dari titik ini. Lalu kita mencari intercept ketemu 0,299. Lalu diplotkan titiknya, tarik garis hingga menemui titik ini ya, titik XD dan titik XD. Lalu kita mencari, kalau yang garis ini namanya interesting, yang menandakan bahwa di sini itu zonanya yang mengandung air. Sini. Kalau yang lalu kita buat tarik garis lagi dari XB ke titik potong antara intercept tadi, garis intercept tadi yang ini ke XD tadi, ini titik potong ya, sama key-line-nya. Tarik garis sampai ke ini namanya stripping. Garis stripping itu di sini zonanya banyak mengandung etanol. Udah ketemu, lalu kita membuat ini stage dari garis sini ke sini sampai ke titik kurva ini, terus turun sampai ke garis enriching gitu, terus sampai akhirnya nanti terakhir kita pol ke titik XB ini ya. Didapatkan stage itu ada 1, 2, 3, 4, dimana yang 3 itu ada di dalam kolom dan yang 1 itu di reboiler parsial. Jadi totalnya ada 4 stage. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Pangesti dari kelas 3 DD 4 TKI. Di sini saya akan membahas tentang problem 11.6 pada buku Gen Koplis pada mata kuliah OTK 3. Jadi langsung saja ke soalnya. Ada distilasi bensin sama toluen, lalu ada liquid feed sebesar 100 kg mol, dan bensin toluen pada boiling point yang mengandung 55% bensin dan 45% toluen. Dan di sini tuh diketahui tekanannya, distilasi pada tekanan itu 101,32 kPa. Lalu di sini juga sudah diketahui ada XD sebesar 0,98 dan ada XB sebesar 0,04. Lalu di sini juga menggunakan reflux rasio F sebesar 1,3 times the minimum. Lalu yang ditanyakan ada 3 poin. Yang pertama, yang poin A,
di mana theoretical number of tries need. Yang B, condenser and reboiler heat beds. Lalu ada minimum number of theoretical tries at total reflux. Lalu pada soal ini saya menyeketsa gambar. Jadi di sebuah ada di kolam distilasi ya. Lalu ada feed yang masuk, laju alirnya sebesar 100 kg mol. XF-nya 0,55. Lalu di sini ada D atau kondensor, XD-nya 0,98. Di sini ada reboiler, XW-nya 0,04. Setelah itu, kita akan membuat grafik. Sebelum membuat grafiknya seperti ini. Itu kita harus tahu data keseimbangannya. Jadi kan yang ditanyakan benzen toluen ya yang diketahui. Lalu kita nyarinya data keseimbangan benzen toluen. Ini XA, ini YA-nya. Lalu nanti kita plot ke grafik. Tadi sudah diketahui data keseimbangan, lalu masuk ke pembuatan grafik. Jadi kalau udah tahu data keseimbangan, plotkan nilai X dan nilai Y, lalu hubungkan dan membentuk kurva atau garis lengkung. Jika sudah, tarik garis dari 0 hingga sini. Tarik garis, kalau sudah, kita plot nilai XB, XF, dan XD. XB 0,04 sini, lalu XF sini ya, hingga sini, lalu ada nilai XD 0,98 nih. Dan kalau sudah gini, kita nyari key line. Diketahui key-nya sama dengan 1, maka garisnya tegak lurus dengan nilai XF. Ini key line. Dan setelah ketemu key line, maka titik 0,98 atau titik ini ya XD ya, tarik garis tabrakan pada titik potong kurva dan key line. Ini titiknya, ditarik lurus, temunya di sini. Nah, ini adalah interceptnya di sini. Ketemunya 0,47 ini. Lalu jika interceptnya sudah ketemu tadi, maka nilai RM bisa ketemu. Lalu kita membuat intercept baru dengan R operasi menggunakan 1,3 dikali RM sama dengan 1,3 dikali 1,09 dan ketemunya 1,42. Lalu cari interceptnya XD per R operasi yang digunakan plus 1 sama dengan 0,98 per 1,42 plus 1, ketemunya 0,4. Lalu kita titikin 0,4 dan ditarik garis hingga ke titik XD ini. Lalu dapat kita lihat ada perpotongan garis disebut enriching ini ya. Dan sekarang kita sudah menemukan enrichingnya, maka kita harus cari garis stripping. Cari garis stripping dari 0 sini ke titik potong yang sini. Itu garis stripping line. Jika sudah, kita membuat stage dari 0,08, ini kecil sekali, buat sini, tabrak dengan garis kurva tadi hingga garis ini. Seterusnya seperti itu dari 0,8 hingga 0,04. Dan saat saya membuat stage, saya hitung ketemunya jumlah stage-nya ada 16. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang poin A.
poin A. Lalu, dan bisa menjawab pertanyaan di poin C, yaitu 15 stage di kolom dan 1 stage-nya ada di reboiler. Lalu, yang poin A sama C udah ketemu, kita nyari poin B. Pertama, neraca massa total dicari dulu. Rumusnya F sama dengan D plus W. F-nya 100 sama dengan D plus W. D sama dengan 100 min W. Jadi persamaan 1. Lalu masuk ke neraca massa komponen. Rumusnya F kali XF sama dengan D kali XD plus W kali XW. Dimasukin aja, sudah diketahui kan? Nanti ketemu W-nya 45,74. Lalu masuk ke substitusi, D sama dengan 100 min W. Hasilnya nanti 54,26. Lalu masuk ke R sama dengan L per D. Jadi L sama dengan R kali D. Ketemunya L 77,04. Lalu masuk ke V1, itu L plus D. Ketemunya 131,30. Lalu mencari XB. Di XB ini ada kayak ini, rumusnya ini. Itu angkanya ini bisa dicari pada tabel di 11.61. Nanti XB-nya ketemu 34224. Baik, langsung kita nyari. Jika XD-nya itu 0,8, berapa sih T-nya itu? Di sini T-nya kan 81,1 derajat Celcius. Nah, itu dari gambar 11.11. Jika sudah, kita masuk ke H1. Rumusnya ini. Nah, di sini itu menggunakan equation 11.61. H1 ketemunya kan ini udah diplotin kan angka-angkanya. Ketemu H1 itu ketemu ini 3098571 kilojoule per kilogram. Lalu mencari HD. Nah, HD ini menggunakan equation 11.65. Rumusnya ini dimasukkan aja data-datanya nanti. Ketemu 138,79 kilojoule per kilogram mol. Selanjutnya kita masuk ke bagian kondensor, mencari nilai QC pada kondensor. Ini memakai equation 11.610. Ketemunya ini 4050,199,28 kilojoule per horse. Lalu pada gambar 11.1 itu XF-nya tuh 0,55. Nah, pada boiling point, pada kurva boiling point itu T-nya sebesar 91 derajat Celcius, mohon maaf. Lalu pada gambar 11.61 XW-nya 0,04. W-nya ketemu 4.500 kilojoule per kilogram mol. Dan selanjutnya kita mencari HF. Rumusnya ini pakai data equation 1165. Ketemu 1650,10 kilogram per kilojoule per kilogram mol. Lalu masuk ke bagian reboiler. Untuk reboiler, mencari QR atau Q pada reboiler. Rumusnya ini menggunakan equation 11.617. Ketemunya 550,03. Nah, jadi ini dan ini sudah mewakili jawaban poin C. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.